Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing. Doa selesai. Ibu habisin dulu ya. Siti Lutfiah, Siti Hanifah, alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sudah siap mulai pelajaran hari ini? Sudah. Oke, langsung saja ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari periodik unsur. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu menganalisis kehidupan sifat fisik unsur dalam golongan dan ke Nah, di sini ada yang pernah lihat atau pernah mendengar atau membaca tentang sistem produk unsur? Saya Bu, Oh iya, di mana? pernah Bu di buku kimia. Ah iya ya, benar. Nah ini adalah tabel produk unsur seperti ini ya. Nah, sebelumnya ibu yang bertanya dulu, saat kalian berbelanja di supermarket, kalian lihat tidak bagaimana barang-barang disusun dan ditata dalam rak? Lihat Bu. Bagaimana coba? Jadi barang dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Nah, benar ya. Jadi barang dikelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya. Nah, hal itu hampir sama dengan tabel produk unsur. Jadi, zaman dahulu para ilmuwan menemukan bahwa unsur-unsur itu memiliki kemiripan baik dari sifat fisiknya maupun dari sifat kimianya. Nah, keteraturan atau kemiripan itu mengarahkan para ilmuwan untuk mengembangkan sistem tabel produk unsur. Jadi, tabel produk unsur ini adalah tabel yang mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan sifat fisik dan sifat kimianya dalam satu golongan. Nah, jadi golongan itu maksudnya secara vertikal. Nah, ini disebutkan golongan. Sedangkan secara horizontal disebut periodik. Nah, dengan mempelajari sistem produk unsur ini, kalian nanti akan mampu memprediksikan sifat suatu unsur pada tabel periodik. Hari ini yaitu 5M. 5M itu pada tahap mengamati. Kalian akan ibu arahkan pada wacana yang terdapat pada LKS. Ada lihat ya. Nah, yang kedua yaitu menanya. Nah, berdasarkan wacana tersebut, kalian harus menanya atau membuat pertanyaan yang relevan dengan wacana. Yang kemudian itu mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data di sini, kalian harus mengisi tabel yang tersedia pada LKS. Nah, untuk mengisi tabel ini, kalian bisa melihat literatur atau buku yang kemarin yang selalu kita gunakan, atau bisa secara internet. Nah, yang ketiga itu menganalisis data. Menganalisis data ini dilakukan dengan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKS, mengkomunikasikan data
Nah, waktu habis ya, anak-anak. Sekarang kita lanjut ke tahap kedua, yaitu mengajukan pertanyaan pada skala wacana. Ibu minta kepada kelompok 1 untuk mengajukan pertanyaan. Silakan, Hani. Bagaimana kecenderungan jari-jari atau unsur pada tabel periodik? Nah, itu merupakan salah satu contoh pertanyaan yang bagus ya, anak-anak, dan juga relevan dengan teks. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke tahap mengumpulkan data. Dengan mengumpulkan data ini, kalian bisa terbantu untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah, seperti yang telah Ibu sebutkan, jadi untuk menjawab pertanyaan tabel atau mengisi tabel ini, kalian bisa membuka literatur ataupun buku. Ibu kasih waktu sekitar 20 menit. Silakan. Waktu habis ya. Nah, kita lanjutkan ke langkah yang selanjutnya, yaitu menganalisis. Oke, silakan. Ibu kasih waktu 30 menit ya. Waktu habis ya anak-anak. Bagaimana diskusinya, selesai? Selesai. Nah, karena kalian telah menganalisis data, sekarang Ibu minta kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, siap? Siap. Oke, untuk yang pertama Ibu ingin meminta kelompok 1 untuk mempresentasikan tentang kelompok 1. Hani, silakan maju ke depan ya. Ya, sebentar Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidani Ahmadul Azizah. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan data yang telah dikumpulkan oleh kelompok 1. Untuk nomor atom 4, jumlah kulit bilangan kuantum utama 2, elektron valensi 2, termasuk ke dalam golongan 2A, terletak pada periode 2, lambang unsurnya Be dengan jari-jari atom 1,4A. Untuk nomor atom 5, jumlah kulit bilangan kuantum utama 2, elektron valensi 3, termasuk ke dalam golongan 3A, terletak pada periode 2, lambang unsurnya B dengan jari-jari atom 0,82A. Untuk nomor atom 12, jumlah kulit bilangan kuantum utama 3, elektron valensi 2, golongan 2A, termasuk ke dalam golongan 2A, terletak pada periode 3, lambang unsurnya Mg dengan jari-jari atom 1,7. Untuk nomor atom 6, jumlah kulit bilangan kuantum utama 2, elektron valensi 4, termasuk ke dalam golongan 4A, terletak pada periode 2, lambang unsurnya C dengan jari-jari atom 0,91A. Untuk nomor atom 20, jumlah kulit bilangan kuantum utama 4, elektron valensi 2, termasuk ke dalam golongan 2A, terletak pada periode 4, lambang unsurnya Ca dengan jari-jari atom 2,23A. Untuk nomor atom 7, jumlah kulit bilangan kuantum utama 2, elektron valensi 5, termasuk ke dalam golongan 5A, terletak pada periode 2, lambang unsurnya N dengan jari-jari atom 0,75A. Untuk nomor atom 38, jumlah kulit bilangan kuantum utama 5, elektron valensi 2, termasuk ke dalam golongan 2A, terletak pada periode 5, lambang unsurnya Sr dengan jari-jari atom 2,45A. Untuk nomor atom 8, jumlah kulit bilangan kuantum utama 2, elektron valensi 6, termasuk ke dalam golongan 6A, terletak pada periode 2, lambang unsurnya O dengan jari-jari atom 0,65A. Untuk nomor atom 53, jumlah kulit bilangan kuantum utama 2, elektron valensi 6, termasuk ke dalam golongan 6A, terletak pada periode 5, lambang unsurnya Ba dengan jari-jari atom 2,78A.
kerja bagus ya kelompok 1. Silakan tepuk tangan. Nah, sekarang kita lanjut ke analisis data ya. Untuk mempresentasikan analisis data nomor 1 dan juga nomor 2, Ibu persilakan pada kelompok 1 lagi. Silakan kepada kelompok 1, silakan maju ke depan. Untuk soal nomor 1, jari-jari atom termasuk salah satu sifat fisik unsur. Jelaskan apa yang dimaksud dengan jari-jari atom. Jawabannya adalah jari-jari atom suatu unsur yang terdapat di alam sebagai molekul atomik seperti O2 dan N2. Sederhananya adalah setengah dari jarak antara inti atom pada molekul. Jari-jari atom dari sebuah logam yang disebut juga jari-jari logam adalah setengah jarak antara inti atom dalam logam padat. Sedangkan nilai jari-jari ionik didapat dari jari-jari antar inti atom dalam senyawa ionik padat. Untuk soal nomor 2, berdasarkan data yang telah kami diskusikan, bagaimana kecenderungan jari-jari atom pada unsur dalam satu periode? Lengkapi dengan alasan yang tepat. Jawabannya adalah jari-jari atom suatu unsur dalam satu golongan pada tabel periodik bertambah seiring dengan pertambahan nomor atom. Karena unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah mengalami pertambahan prinsip nomor kuantum n yang artinya mengalami penambahan jumlah kulit. Sekian presentasi dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, give applause lagi untuk kelompok 1. Nah, sekarang untuk analisis data yang nomor 2 dan nomor 3 dan nomor 4, silakan pada kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lutfiah Walatul Ajijah. Saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan soal nomor 3. Berdasarkan data di atas, bagaimana kecenderungan jari-jari atom pada unsur dalam satu. Berdasarkan data yang telah kami diskusikan, bagaimana kecenderungan jari-jari atom pada unsur dalam satu golongan. Lengkapi dengan alasan yang tepat. Jawabannya adalah ukuran jari-jari atom menurun seiring dengan penambahnya nomor atom pada setiap baris pada unsur golongan utama. Hal ini terjadi karena interaksi satu, yaitu muatan inti elektif pada atom yang menyebabkan interaksi antara inti atom yang bermuatan positif dengan elektron valensi yang bermuatan negatif. Melebihi interaksi dua, yaitu tolakan antar elektrovalensi pada peningkatan nomor elektrovalensi. Soal nomor 4. Urutkan unsur-unsur pada tabel berdasarkan jari-jarinya dari urutan terkecil. Jawabannya O, N, B, C, BE, MG, CA, SR, BA. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jawaban keren. Give applause untuk teman-teman. Nah, karena semua analisis itu telah dipresentasikan. Nah, anak-anak, agar kalian lebih memahami pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan penguatan materinya. Jadi, seperti yang tadi Ibu telah sebutkan, tabel periodik unsur adalah tabel yang mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan sifat fisik dan sifat kimianya. Nah, salah satu sifat fisik tersebut adalah jari-jari atom, seperti yang telah kita bahas tadi. Nah, jari-jari atom itu pada molekul diatomik, kita ambil contoh saja, yaitu oksigen atau O2 yang memiliki gambar molekul seperti ini. Nah, jari-jari atom adalah setengah dari ukuran jarak antar inti atom. Nah, ini inti atom, ini elektrovalensi, jadi setengah. Nah, ini yang disebut dengan jari-jari atom. Nah, jari-jari atom ini memiliki kecenderungan, misalkan yang anggap ya,
tabel periodik unsur. Nah, memiliki kecenderungan semakin membesar dari atas ke bawah dalam satu golongan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Seperti yang tadi Ananda telah jelaskan, bahwa mengalami peningkatan karena unsur dari atas ke bawah itu memiliki peningkatan jumlah memiliki peningkatan nomor atom. Nah, peningkatan nomor atom jumlah atau nomor atom ini seiring dengan pertambahan jumlah kulit. Nah, dengan semakin bertambahnya jumlah kulit atom, maka ukuran atom menjadi membesar. Nah, sedangkan dalam satu periode, nah dari kiri ke kanan, nah unsur ini memiliki penurunan dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini ya. Nah, atau membesar dari kanan ke kiri atau menurun dari kiri ke kanan. Nah, mengapa hal ini terjadi? Sedangkan jika kita memikirkan dengan logika bahwa unsur dari kiri ke kanan, dari sini ke sini, nah mengalami peningkatan jumlah atom. Namun ukurannya semakin mengecil. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi telah disinggung oleh Ananda ya. Jadi kita ambil contoh natrium yang memiliki massa 23 dengan nomor atom 11 dan juga magnesium yang memiliki massa 24 dan juga nomor atom 12. Nah, ini terletak pada periode yang sama ya. Nah, kita lihat natrium memiliki 11 nomor atom 11, sedangkan magnesium memiliki nomor atom 12. Nah, kelihatan mengalami peningkatan jumlah elektron atau nomor atom. Nah, kita gambarkan seperti ini ya. Ini natrium, ini magnesium. Nah, kalau anggap ini natrium. Nah, natrium dan magnesium ini dari natrium ke magnesium ini memiliki peningkatan jumlah elektron. Nah, agar tidak lupa ibu ingatkan, natrium ini memiliki proton 11, elektron 11 dan juga neutron 12. Sedangkan magnesium memiliki proton 12, elektron 12 dan neutron 12. Nah, kita lihat ya, elektron pada natrium memiliki 11 sehingga elektron valensinya yaitu magnesium memiliki elektron 12 sehingga elektron valensinya yaitu 2. Masih ingat kan tentang pelajaran kemarin tentang konfigurasi elektron ya? Nah, jadi elektron mengalami penambahan namun tidak menambah kulit. Jadi di sini di kulit yang sama natrium memiliki 1 elektron sedangkan magnesium memiliki 2 elektron. Nah, hal ini dan magnesium itu cenderung mengalami penurunan ukuran. Hal ini disebabkan oleh dua hal atau dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama tuh muatan inti efektif. Nah, muatan inti efektif itu muncul karena dari elektrostatik antara proton atau inti yang bermuatan positif dengan elektron. Jadi, gaya elektrostatik atau gaya tarik menarik antar magnesium yang memiliki proton 12 dan juga elektron 12 ini memiliki daya tarik menarik lebih besar dibandingkan dengan natrium yang jumlah protonnya 11 dan juga elektronnya 11. Begitu ya. Jadi, ini memiliki gaya tarik menarik yang lebih besar dibandingkan dengan natrium. Hal ini cenderung menurunkan ukuran atom. Nah, yang kedua itu dipengaruhi oleh gaya tolakan antar elektron. Nah, gaya antar elektron ini ini gaya tolakan ya. Gaya tolakan antar elektron. Nah, jika kita lihat magnesium ini memiliki elektron lebih banyak dibandingkan dengan natrium. Jadi seharusnya gaya tolakan antar elektron pada magnesium itu lebih besar dibandingkan dengan natrium. Nah, dan seharusnya cenderung membesarkan ukuran atom. Namun, muatan inti efektif ini gaya tolakan antar elektron sehingga ukuran atom natrium tetap lebih besar
dibandingkan atom magnesium. Bagaimana anak mengerti? Bagaimana anak-anak mengerti? Mengerti, Bu. Oke, kalau begitu. Oke, Ibu ingin memberikan kesempatan bagi kalian yang ingin mempresentasikan kesimpulan diskusi hari ini. Silakan, ada yang mau? Saya Bu. Oh iya, silakan. Kesimpulannya adalah jari-jari atom pada unsur memiliki kecenderungan meningkat dalam satu golongan pada kadar periodik seiring dengan pertambahan nomor atom dan cenderung berkurang seiring dengan bertambahnya nomor atom pertama dalam satu periode pada kadar periodik. Kecenderungan jari-jari atom ini dipengaruhi oleh dua hal, diantaranya peningkatan muatan inti efektif dan peningkatan tolakan antara elektron valensi. Nah, kesimpulan yang sangat bagus. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Ada dari keseluruhan jawaban ada yang berbeda? Tidak, Bu. Oke, bagus ya. Ada yang ingin tanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau begitu, ini ada PR yang harus dikerjakan ya. Minggu depan harus dikumpulkan. Oke? Oke. Nah, harapan minggu depan kita akan mempelajari tentang aktivitas elektron dan keelektronegatifan. Nah, untuk pembelajaran ini sekian dulu ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.